pernah gue yang marah banget gitu sama dia gitu ya. Iya dulu. Itu dia minta maafnya tuh mau ngasih gue apa? Emas kilo. Mau minta maafnya. Nah, gue tanya, apa kesalahan dia? Kan. Harga Dorce sama harga Krisdayanti itu sama. Oh wow. Iya. Nah, terus dia ceritain, lu yakin kok umur lu dalam 2 menit lu masih hidup kayak gitu? Oh, langsung tek gitu, dong lo ya. Iya. Karena nggak banyak semua yang tahu. Kan terakhir dia juga menikah lagi ya bang. Kalau gue bilang sih itu kali ya, persoalannya dimulai dengan dia menikah lagi itu gitu loh. Ya, tiba-tiba dia operasi kelamin gitu ya kan. Itu karena dia hanya mau mengangkat anak. Dia punya ini loh bang, aku nih udah aku siapin nih kain kafannya, dia kasih tunjuk gitu aja merinding liatnya kan. Nih loh dia kasih tunjuk kuburan aku nanti meninggalnya tuh di situ. Hai teman, selamat datang di podcast Risma Simbolon My Story. Nah sebelumnya jangan lupa ya subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Peran abang di Si Manis Jembatan Ancol. Lo masih bisa nggak ketawanya coba praktek? Udah tua, udahlah. Pokoknya gini, sebenarnya kita jangan terlalu ketawa-ketawa juga. Gue tuh sebenarnya lagi berduka ya. Kenapa lagi bang? Berduka itu kan soalnya sahabat gue, sahabat dekat, sahabat karib, terus udah kayak adik gue sendiri. Itu kan baru meninggal dunia hari ini. Ya siang tadi itu. Bunda Dorce? Ya. Almarhum Dorce. Yalah sedih lah bang. Satu Indonesia lah. Sedih banget gue, maksudnya gini ya gimana bilangnya. Selama dia di rumah sakit itu memang gue nggak mau lihat gitu loh. Nah itu baru gue mau tanya, abang pernah jenguk nggak bang? Enggak, karena gini, kalau sakit-sakit biasa yang dia masih sehat gitu itu sering gue, misalnya dia sakit yang ada juga dia beberapa kali masuk rumah sakit tuh. Pernah gue datang ke rumah sakit. Ini kan dia udah Tapi badannya. Kan emang kalau COVID memang nggak boleh dijenguk juga. Itu bang. juga yang sekarang ini memang nggak boleh dijenguk juga. Tapi terus lihat kondisinya itu yang gue nggak tega. Itu yang gue kalau misalnya gue ke situ nanti gue akan nggak bisa lupa gitu loh. Itu yang ya. bikin gue sedih Jadi banget, abang gitu. terngiang-ngiang bahkan bisa kayak dihantui terus ya bang ya. Iya itu sedih banget. Maksudnya lihat kondisi dia itu, apalagi dia ngomong di YouTube gitu ya. Dia kasih kasih statement di YouTube. Itu bikin gue tuh gue nggak mau lihat gitu. Pokoknya gue nggak mau lihat dia sakit. Jadi gue sekarang ini bayangin dia yang kayak biasa aja gitu loh, sengaja. Abang udah berapa lama sih bang kenal sama Bunda Dorce? Sama Dorce itu lama banget, dari 91. Oh what? Zaman itu gue masih ngerias. Jadi abang ngerias Dan Dorce itu adalah salah satu langganan setia gue. Dan kami ini jadi gini, emak gue itu sama ayahnya almarhum itu ternyata juga berteman gitu loh. Almarhum bapaknya ini kan seniman terkenal di Medan gitu loh, Ahmad Kecepet. Dia memang jadi Tapi dia orang Padang Dorce kan? ini ibunya yang Padang, ibunya Padang, bapaknya tuh ada Arab kok nggak salah Arab Madura gitu deh. Gitu. Cuman tinggalnya di Medan. Tuh dia seniman besar di kota Medan gitu. Tahun 50-an gitu deh. Ya kalau buat gue bang, seorang Dorce Gamalama tuh dia sudah menghibur seluruh Indonesia bang, dari presiden sampai orang-orang kecil. Tapi memang dia gila matang banget kalau di state tuh ya. Semua bisa jadi bahan hiburan buat dia. Ya nggak lagu lah, dipotong-potong lah, siapapun dia itu bisa. Memang di roasting lah istilah orang juga. Kalau sekarang istilahnya kan di roasting. Dia kan? one man show-nya tuh bagus banget gitu loh. Itu keren banget gitu. Maksudnya belum ada ini ya, belum terkalahkan, belum ada gantinya deh kayak gitu. Betul. Iya. Dia tuh jangan ada ininya gitu, jangan ada pasangan atau itu. Sendirian aja udah. Sendiri. Dia memang harus sendiri gitu. Dan apalagi ini kan dia tuh kan langganan istana kan, semua presiden tuh dia hibur ya kan, apalagi zaman Pak Harto kan tahu sendiri, itu kan yang kita nggak boleh salah ngomong gue kalau misalnya dia tembak langsung, kan zaman dulu tuh kan nggak ditembak, maksudnya kan nggak boleh salah ngomong ya kan, mesti yang nggak hilang ya. Nah jadi nggak juga lah, tadi lu takut banget. Aduh kan ketawa lagi, astagfirullahaladzim. Katanya gue berduka. Iya makanya lu sih mancing-mancing. Jadi maksudnya gini, tapi almarhum Pak Harto tuh terhibur banget sama Dorce gitu tuh. Itu kan kita yang nontonnya deg-degan, takut dia salah ngomong kan. Dorce kan tahu sendiri kalau ngomong tuh kan, tapi dia bisa ngomong itu dengan elegan gitu loh. Enggak beda banget sama dia yang hari-hari. Kok di hari itu bedanya apa? Ya beda banget lah, tuh anak kan orangnya ya tahu sendiri, almarhum ini kan rada temperamental juga manusianya. Terus kalau dia memang pembawaannya tuh gerasa gerusu gitu loh.
nggak bisa diem gitu loh, ya kan gitu orangnya. Terus tapi dia tuh hatinya lembut banget, sensitif banget gitu. Kita tuh deket banget. Yang gimana ya? Deket banget lah gitu. Deket banget itu gini. Jadi apa ya? Itu kok zaman dia keemasan dia waktu itu dulu ya. Itu sehingga gue pernah tuh mandi hanya di bandara. Show-nya tuh Masya Allah padat banget. Hari ini Semarang, besoknya kita mesti pagi-pagi ke Lampung, pulangnya lagi tuh mesti ke Surabaya, pulangnya lagi mesti ke Makassar. Gitu hidup gue tiap hari. Iya. Sama dia, abang? Sama dia terus. Iya. Sama waktu itu masih gue belum main sinetron ya waktu itu, belum. Jadi main sinetron. sedekat itu abang? Maksudnya Deket abang banget. tuh karena ikut Ya dia karena make up. Terus kita juga jadi ini ya, karena Dorce juga sama keluarga gue tuh deket banget sama abang-abang gue, mak gue apalagi tahu anaknya siapa gitu kan. Ayahnya dulu kan sama mak gue tuh kan juga di Medan tuh kan juga memang penyanyi kan gitu. Nah, kan almarhum Dorce tahu abang tuh bisa nyanyi, dia nggak pernah ngajak abang nyanyi. Oh, kalau misalnya kalau misalnya setelah gue jadi artis ya, iya maksudnya dia sering ngajak. Oh gitu. Bahkan kita sampai ke Malaysia. Waktu jadi makeup artist dia nggak pernah ngajak abang. Setelah gue jadi Ertong juga, dia mulai sungkan ngajak gue make untuk ngerias dia gitu. Jadi terbalik ya? Iya, jadi dia ya kita udah sama-sama manggung gitu. Dan Dorce suka ngasih job juga buat gue gitu. Misalnya kita ke Malaysia, ke Brunei gitu, terus nyanyi di Singapura, terus kemana lagi ya? Banyak dia ngasih job buat gue gitu. Jadi emang sedekat itu ya, show bareng bahkan. Dan dia itu kemana dia show kan abang yang itu selalu ngadunya kalau apa tuh punya masalah tuh ke gue gitu loh. Nah itu jadi gue tahu banget sih kenapa dia dropnya, kenapa dia sakitnya tuh gue tahu banget gitu, sampai dia terus dia punya kondisinya makin drop gitu ya. Itu yang yang gue sedihin tuh kayak gitu gitu. Dan dia orang itu yang selalu ini gitu loh, selalu nelfon gitu, selalu ini lagi sakit dia nelfon gue gitu, nanya maksudnya ya gimana gitu. Nah, ada nggak yang abang sesalin, yang aduh harusnya pas dia lagi ini gue melakukan ini nih, aduh gue nggak tahu kok dia secepat ini perginya, ada nggak yang abang sesalin? Sesalin enggak ya, kok disesalin enggak, karena kok disesali itu enggak, maksudnya gini ya, gimana ya bilanginnya ya, karena memang gue sebenarnya nggak mau suatu dia lagi parah gitu, memang gue nggak mau lihat dia, apalagi memang nggak boleh ya kan karena COVID ya. Kedua juga gue nggak mau ngeliat dia tuh dalam keadaan gitu. Jadi karena itu akan bikin gue jadi trauma gitu loh. Maksudnya karena kita sayang dia, kita nggak mau ngeliat dia sakit, itulah ya kan ya bang. Itu gitu tuh yang gimana ya, maksudnya kejam nggak sih gue kayak gitu? Iya maksudnya gini kan bang. Kadang-kadang gue suka nanya sama diri gue sendiri, gue kok kayak gitu ya, kalau nggak ngeliat dia. Tapi juga memang nggak boleh kan kita ngeliat dia gitu kan, keadaannya seperti itu. Memang keadaan sama kayak kemarin bokap gue meninggal bang, dia karena COVID juga. Ya kita juga keluarga, jangankan teman-teman, keluarga juga nggak boleh gitu. Bahkan ya itulah. Jadi sekarang gue tuh kalau misalnya kepergian ini, gue merasa dia tuh masih ada aja gitu loh. Iya. Kalau misalnya kita emang kalau baru-baru masih terasa gitu ya kan, gitu. Tapi karena dia dia tuh sama gue tuh sayang banget gitu loh. Gue pernah gitu misalnya marah gitu sama dia. Pernah gue yang marah banget gitu sama dia gitu ya. Iya dulu. Itu dia minta maafnya tuh mau ngasih gue apa? Emas kilo. Mau minta maafnya. Nah gue tanya, apa kesalahan dia sampai dia bikin abang marah, terus dia sampai minta maafnya segitunya? Apa kesalahan dia? Ungkapkan. Dia minta maaf sama arwahnya, mohon maaf. Ini cuma just in case nih, hanya kenangan gitu ya kan. Karena Dorce tuh memang adore banget sama gue, dia hormat banget sama gue gitu loh. Satu-satunya orang yang berani marahin dia mungkin gue kali gitu. Ya kan. Waktu itu lagi show di Pekanbaru gitu. Pekanbaru tuh di Atakaritz-nya. Jadi di tempat di tengah laut gitu loh. Di tempat pemboran minyak itu. Nah kan gue kan waktu itu kepala gue puyeng. Karena naik kapal. Bukan naik kapal, kita kan dari pesawat naik helikopter kan, langsung ke tempat yang di tempat pemboran minyak itu kan, gue pusing kan gitu. Nah gue tuh tanya, ada teh manis nggak di situ? Dia ingin gue disenggak gitu sama gue disentak gitu sama katanya minta tuh yang ada ya kata gitu.
itu ada orang situ, gue thanksin kan, Iya. gitu. Akhirnya abang meledak juga. Enggak, gue orang enggak di situ. Ya gue tetap personality ya Oh, kan. tetap behave, tetep, pemirsa, ya kan? Jaim. Begitu udah kita dari bandara ke sini, barulah gue ini Oh, gitu. jadi pas berdua ya. Ya Abang gitu. marah-marah. Nah itu tuh apa ya bilangnya? Dosa nggak sih cerita yang kayak gini kan Nggak, ini kan dalam kenangan. kenangan gitu ya. Maksudnya Karena orang lucu lain juga aja pengen gitu loh. tahu kenangan apa sih Iya. yang abang nggak pernah lupa ya kan. Jadi apa namanya? Dia tuh juga nggak sadar gituin gue tuh nggak ya dia kan orangnya spontanitas kan. Dorce itu kan orangnya spontan kan apa kan. Iya. Nah gitu. Jadi apa ya gue tuh marah gitu loh, marah tuh yang udah begitu gue turun gue banting pintu gitu, gue masuk ke dalam gitu kan dia antar gue dulu kan gitu, gue banting pintu mobil gue masuk ke dalam gitu, itu dia minta maaf segala macam, itu mau ngasih emas 1 kilo loh. Terus abang terima lagi. Ya enggak lah, gue bilang ya maksudnya apa namanya ya nggak gitu kali lah, maksudnya gue orangnya kalau udah marah ya udah gitu ya kan. Penting dia udah minta maaf. Ya, dan orangnya tuh udah apa ya, Dorce tuh apa punya jiwa besar gitu, dia kalau salah ya dia minta maaf itu, gitu. itu yang bagus, kita Hebat mesti banget tuh, kita gitu. mesti Ya. belajar Dan itu. apa ya, dari Dorce ini gue banyak belajar gitu. Misalnya gue ini kadang orangnya lelet. Oh, dia memang orangnya kan cekatan. Orangnya on tuh time. semua itu dari kayak nyusun baju, sepatu, ini itu tuh orangnya apik banget. Dia karena memang dia dibayar mahal kan. Harga Dorce sama harga Krisdayanti itu sama. Oh wow. Iya. Jadi dia juga gini, dia nggak mau nanti penampilan dia tuh orang kecewa gitu. Jadi dia betul-betul perfeksionis banget, yang dari mulai bajunya mahal, make upnya mahal, sepatunya mahal. Memang karena dia dibayar mahal, maka dia bilang, lu gimana mau dibayar mahal kalau nggak mahal gitu. Itu gue ingat banget kata-kata dia kayak gitu ya kan. Udah gitu lagi misalnya apa lagi gini, dulu kan zaman gue belum jadi ertong juga, ini kan zaman-zaman dulu nih kan masih ngeres dia gitu. Itu gue ingat banget tuh waktu di Semarang. Itu juga awal-awal gue mulai sholat tuh. Jadi pas kita sampai dia kan langsung sholat gitu. Terus kan gue nyantai aja gitu kan, terus dia bilang gitu, bang lu nggak sholat bang gitu. Oh enggak terus dia ceritain, lu yakin kok umur lu dalam 2 menit lu masih hidup kayak gitu. Oh langsung tak gitu, dong lo ya. Oh iya gitu. Oh iya juga ya gini. Terus kita 1 hari kok nggak mendoakan orang tua kita tuh kita ini loh dosanya gini. Jadi gue dikasih tahu gitu, oh gitu ya. Akhirnya gue sholat. Ya Nah semenjak itu gue terus sholat kayak sholatnya masih bolong-bolong juga. Tapi dari semenjak itu yang gue tuh udah mulai sholat gitu. Tahu sendiri kan, gue ini kan dulu zaman jahiliyah kan. Iya. Jadi Dorce tuh berjasa membuat lo jadi sembayang bang. Iya, ya gitu. kan? Dan belajar agama luar biasa. Betul. Dan dia tuh apa ya, ya luar biasa banget. Pokoknya banyak gue punya kenangan-kenangan manis tuh sama dia gitu loh. Jadi pernah lagi gini. Berantem juga, gue ini kan lelet banget. Kita mau ke Surabaya, ketinggalan pesawat gara-gara gue ketinggalan. Oh iya, marah banget. Nah lu ganti nih gue kasih 1 kilo lagi. Enggak, itu emang salah gue ya kan. Itu dia marah banget. Akhirnya iyalah, kita naik apa tau nggak? Naik kereta barang. Oh my God. Naik kereta barang yang isinya dalamnya tuh surat-surat pos gitu. Oh, untung bukan kambing-kambing. Kereta Bang, pos tau nggak? Jadi kami tidurnya di atas tumpukan surat-surat orang itu. Oh my God. Itulah hasil dari keleletan abang ya kan. Lelet banget, dan itulah maksudnya apa, tapi dari dia lah gue belajar menghargai waktu. Ya pokoknya itu anak luar biasa banget deh gitu. Dan gue banyak belajar gitu, misalnya tentang keartisan gitu ya. Ya makanya kenapa gue tuh selalu kalau misalnya di depan umum tuh nggak mau jelek, nggak mau apa tuh, karena gitu ya gue menghargai ini gue gitu loh, ya penggemar gue gitu ya kan, karena ya kan pasti orang mau minta foto atau apa, ya kita kan mesti bagus gitu. Bagus tuh bukan berarti mahal kan gitu. Nah, pokoknya banyak dia belajar sama dari dia gitu. Memang dia juga, ya aku dengar dari orang-orang yang pernah bekerja sama dia atau yang pernah handle dia juga, dia tuh mengajar juga gitu, memberi contoh bang. Iya ya betul. Dia luar biasa banget. Tuh anak juga, aduh gimana ya. Orangnya spontanitas kok di panggung, ya itu nggak dipunyai artis manapun gitu tuh, hebat banget. Dan dia itu ya
sarapan paginya tuh bisa menghabiskan 5 koran gitu loh. Maka dia kenapa dia Oh, zaman dulu masih koran ya, Bang ya? makanya kenapa dia tuh pintar banget gitu. Jadi dia cari berita yang terupdate supaya dia bisa jadi bahan mungkin waktu dia Itu kelebihan dia gitu. Jadi dia pengetahuan umumnya tuh juga luar biasa, jago banget. Jadi update terus ya, Bang ya? Iya gitu. Berarti kita memang harus begitu ya, Bang ya? Iya. Jadi gini, Kalau sekarang medsos udah begitu, kita harus pantengin medsos ya, Bang. kita mesti tahu gimana maksudnya Berita terbaru. berita up to date, terus gimana keadaan negara kita tuh harus tahu, harus peduli ya, mesti tahu, kita mesti sensitif juga gitu, mesti peduli sama sesama kayak gitu-gitulah. Itu aku tuh banyak belajar dari Dorce gitu loh. Iya. Nah, ada nggak maksud aku gini, Bang, waktu Abang selama sama Dorce, pesan dia yang benar-benar melekat sampai sekarang selain yang Abang belajar agama, misalnya apalah gitu, yang Abang ingat? Dia nggak pernah mau mengguruin gue gitu loh. Dia nggak pernah mau mengguruin. Iya, jadi dia dengan apa ya gitu. Misalnya, Bang, kita ke ini yuk, ke masjid ini yuk gitu. Gue udah tahu pasti gue disuruh sholat kan gitu. Bang, jadi dia secara halus. Ya gitu. Kita gini yuk Bang, gini. Itu memang tuh anak ya, udah rezekinya murah. Show-nya tuh waktu itu ya hampir saban hari itu show-nya. Gila nggak tuh ya? Tuh luar Jadi biasa. sebenarnya ya ini bukannya mengungkit atau gimana ya, sebenarnya Bunda Dorce tuh kaya banget ya, Bang ya? Dia kaya banget. Dia kaya Sampai banget. sekarang? Ya bayangin dia kan, ya lu lihat aja sendiri anak yatimnya banyak banget kayak gitu. Ya kan. Kan dia punya yayasan, terus dia punya masjid sendiri, terus satu komplek Abang bilang. Iya, terus punya lagi rumah gadangnya gitu. Ya mungkin kalau yang akhir-akhir ini gue nggak paham ya, maksudnya sampai ada kita minta tolong gitu. Nah gitu. Padahal kan yang gue tahu ya harusnya ya kaya gitu loh, kaya banget lah gitu. Tapi kan Abang bilang ya, maksudnya yang kita tahu juga Bunda Dorce tuh udah lama off dari dunia hiburan, terus 10 tahun terakhir ini kan sakit-sakitan. Apa mungkin dia udah kehabisan uang juga kali, Bang, karena sakitnya? Gue nggak tahu persis karena kita udah belakang ini memang karena kesibukan gue juga gitu ya. Gue ini kan kebanyakan ke daerah-daerah gitu ya. Jadi Dan ada di setiap TV ya, talk show. Masya Allah. Saya tahu itu, makanya saya susah mencari waktu. Jadi Anda. Saja lo. Nah, jadi malu saya. Wow. Nah, jadi Bagus gini, apa namanya? Tuh sampai di mana sampai lupa. Ini orang tua lo nih. Oh, sampai di sini, Bang. Apa namanya? Ya dia dalam 10 tahun ini dia kan jadi kita sama-sama sibuk gitu ya kan gitu. Jadi gue belakang-belakangan ini nggak tahu perkembangannya dia seperti apa gitu loh. Tapi dia suka nelfon gitu. Misalnya gue udah kelamaan nggak ini, dia pasti nelfon gitu. Dia tuh anak baik banget lah gitu. dia nggak pernah lupa ini ya, maksudnya teman-teman yang deket gitu kan, dia selalu update. Gue lagi ini. Bagi dia gue tuh udah kayak abangnya gitu loh. Jadi bukan temennya gitu, bukan temennya. Yang gue tuh bisa, kadang-kadang gue bisa ya misalnya gini, kok misalnya ada yang lu Cek jangan kayak gini Cek, gini lu jangan gini. Itu gue berani ngomong kayak gitu gitu loh. Karena dan dia tuh oh gitu ya Bang, oh gini ya Bang gitu. Nah kalau kehidupan pribadinya Abang tahu nggak Bang? Karena nggak banyak semua yang tahu. Kan terakhir dia juga menikah lagi ya Bang. Kalau gue bilang sih itu kali ya, persoalannya dimulai dengan dia menikah lagi itu gitu loh. Nah itu yang terus begitu pisah tuh dia langsung dia punya kesehatannya tuh down gitu loh. Padahal gue udah bilang, lu tuh kalau misalnya kita boleh cinta sama orang gitu, tapi kalau kita mencintai melebihi cinta kepada Allah, lebih melebihi cinta kepada Tuhan kita, itu sama dengan kita kayak kita menyembah patung gitu loh. Kita menyembah berhala gitu. Nih. Maksudnya gini. Gue jangan sampai salah ngomong nih. Enggak di apa namanya di keyakinan aku juga gitu Bang. Ya, jangan menyembah ala lain. Kita gini, misal mencintai orang melebihi cinta kepada Tuhan, itu pasti gagal. Jadi boleh kita cinta sama orang, sama anak, sama istri, sama suami ya, sama. Nah, tapi ya jangan melebihi dari cinta kepada Tuhan. Yang ada kecewa karena cinta yang abadi itu, sayang itu hanya kepada Tuhan. Berarti almarhum Dorce ini sangat cinta sama pasangannya. Gue nggak bisa bilang begitu, tapi dari berawal tuh dari situ. Kalau menurut gue gitu. Tapi nggak tahu walau alam gitu. Iya ya. Jadi 10 tahun ini mungkin dia juga struggle sama kehidupan pribadinya, sama kesehatannya. Gue selalu nasihatin tuh seperti itu gitu loh. Misalnya, lu gue kasih semangat ya karena apa ya? Dia tuh harus kuat.
Kalau dia sakit, dia lemah gitu. Sementara banyak orang yang tergantung kepada dia gitu loh. Dia kan iya, banyak anak yatimnya. yatimnya, pegawainya, belum lagi ya asisten-asistennya kan gitu. Banyak yang harus dia kasih makan orang gitu, kasih ini gitu, dibiayain sama dia kan gitu. Betul. Ya. Jadi kalau menurut abang, disitulah titik dia kayak Kalau anti menurut gua klimaksnya. tuh itu dia seperti kayak udah semangatnya jadi down gitu loh. Jadi dimulai dari situ gitu loh. Yang gue tuh yang suka nasihatin dia gitu. Kadang-kadang dia kan nelfon gue suka nangis gitu ya kan, suka apa gitu. Aduh gue sedih jadi. Ya bang, ya sih sedih lah namanya orang terdekat sama kita ya bang ya. Deket banget gitu. Meninggalkan kita, aduh. Terus abang ada nggak kayak punya keinginan gitu? Ya apalah abang buat keluarganya membalas. Dorce itu untuk keluarganya, untuk anak-anak itu dia udah prepare. Oh really? Udah dia tuh orang sampai dia mau meninggal juga dia sudah nyiapin, dia punya ini loh bang, aku nih udah aku siapin nih kain kafannya, dia kasih tunjuk gitu aja merinding liatnya kan, nih loh dia kasih tunjuk kuburan aku nanti meninggalnya tuh di situ, nanti ini si ininya si di sini gitu, dia udah dia atur. Bahkan waktu ibuku meninggal, kain penutup tenda tenda apa tuh namanya tuh, apa sih namanya kalau yang orang meninggal tuh apa namanya? Iya, kayak tandunya gitu. Itu dia punya kain penutupnya tuh kayak Dorce punya. Ini bang ku siapkan untuk aku, tapi nggak apa-apa lah buat mama dulu, untuk itu mama gitu. Ya ampun. Ya jadi sedih banget. Ya, Tapi keranda. keranda. Nah jadi penutup kain kerandanya tuh Dorce punya waktu makku meninggal gitu. Dia kan sayang banget sama makku ya kan gitu. Karena Dorce tuh suka nanya-nanya tentang, dia kan nggak pernah tahu bapaknya siapa ya kan. Nah dia suka nanya tentang bapaknya tuh sama almarhum ibuku, Iya, karena almarhumah temenan ibuku. kan Iya mereka kan. gitu. Aduh sedih banget. Iya ya, sedih tapi banget. Segitulah kita deketnya gitu, orang nggak banyak tahu ya kan. Dorce tuh udah orang yang paling prepare dan orangnya kayaknya perfeksionis ya bang. Berangkat misalnya jam 5 pagi, tuh jam 2 kita udah ditongkrongin sama dia kayak gitu. Oh, dia nongkrongin abang. Ya ampun, Gitu. karena abang kan lelet ya. Oh iya dia tahu banget siapa gue gitu ya kan, udah kayak gitu lagi. Malah gue tuh diurusin gitu misalnya, padahal kan Harusnya apa yang ngurusin iya, dia? nih bang makan dulu nih bang ya, ini bang ini gitu. Orangnya kayak gitu bang. Nggak, dia care bang. Gitu. Maksudnya dia juga pengen orang sekitar dia yang kerja sama dia juga tuh sejahtera. Betul. Zaman gue syuting si Manis itu aja dia suka datang ke lokasi gitu, ngeliat gitu apa gitu. Dia mendukung abang nggak? Maksudnya waktu Sangat abang- mendukung sekali, sangat mendukung sekali gitu. Jadi sehingga waktu zaman dulu tuh kan kalau di koran, zaman dulu kan koran gitu ya kan. Nah tuh koran-koran suka ada yang bilang gue pacaran sama Dorce lah gitu ya. Gue baru mau tanya tadi. Padahal enggak, kita tuh udah seperti kakak adik banget gitu ya kan. Gitu. Habis berantemnya tuh kayak gimana? Iya, Sepasang iya. kekasih. Gue kok berantem itu yang ya itu mungkin satu-satunya orang yang berani nyenggak dia tuh ya gue kali, karena kan orang sama dia sungkan kan gitu ya kan. Iya sih. Nah gitu. Ya, udah deket banget ya udahlah, lu tahu gue tahu lu udah. Dan dia nggak berani yang menyenggak gue tuh nggak berani gitu loh. Itu sekali itu yang dia nyentak gue itu tuh yang gue marah banget gitu kan. Sebenarnya itu dia sama gue tuh orangnya ini itu banget. Jadi kalau misalnya ada apa pasti, bang ada acara di sini mau ikut nggak bang? Bang dia suka ngasih job. Dorce tuh satu orangnya nggak pendendam. Oh gitu ya bang. Walaupun dia pemarah Dia tapi nggak pendendam ya. Habis marah udah lupa gitu loh. Itu orangnya kayak gitu. Tapi memang orang harus gitu bang, keluarin. Kalau lo mau marah, lo mau sedih, keluarin. Kalau lo pendem nanti meledak, malah repot. Iya. Kalau gue manusianya gini, kalau gue bisa tolerin dia punya ininya, gue nggak apa-apa. Tapi kalau gue udah yang gue diam terus gue nggak mau ini lagi, itu gue orangnya jeleknya, kejelekan gue tuh adalah gue kalau sama orang tuh kalau misalnya ada masalah gitu, Udah marah banget, malah lo diem ya. nggak patah arang. Jadi gue susah baiknya lagi gitu. Walaupun ketemu hai gitu, tapi gue nggak bisa yang kayak dulu lagi gitu. Itu gue tuh. Teman-teman gue tuh udah Termasuk apa bang? Pendendam kah dirimu? nggak tahu. Gue udah lihat dia udah basi aja gitu. Kayak udah ini ya, udah Itu gue manusia. kelar hidup lo ya itu kan. Ya pokoknya gue udah gak mau berurusan sama tuh orang lagi gitu loh. Apalagi misalnya tuh orang berkhianat atau apa. Siapa sih bang? Nggak misalnya gitu. Inisial. Nggak misalnya kayak gitu. Ya gitu ya kan. Ada gitu beberapa teman gue kayak gitu. Iya, Jadi kalau gue udah nggak nafsu lihat tuh orang ya udah Gitu ya. selesai. Gue tuh orang yang jelek itu patah arang. Padahal gue nggak dendam. Tapi udah gue nggak mau berteman lagi sama dia gitu. Gue udah tahu lu cuman segitu aja ini lu gitu. Kalau Dorce orangnya
pemaaf banget. Gitu ya. Pemaaf banget. Misalnya ada orang yang suka ngejelekin dia atau apa dia gitu. Main ke rumah dia gitu, masih yang dia iniin, ngasih ongkos tuh dia Ya pulang. Gue bilang, ampun, baik banget sih. nggak salah, aku malah kayak gitu ya kan. Udahlah bang, sial katanya, suka kayak gitu. Tuh manusia kayak gitu tuh luar biasa banget. Ya kita doain yang terbaik buat dia ya kan Bang. Tadi Walaupun gua tuh- banyak rumor-rumor di tadi- belakang, udahlah kita Tadinya gue sholat tuh masih ambil yang positifnya mau nangis gitu tadi Iya gue sih, sholat Bang. dia. Iya, abis gimana ya Bang ya kita kayak dia udah tahu dia bakalan ini loh Bang pergi gitu. Jadi omongan-omongannya terakhir-terakhir ini kan semuanya pada tahu gitu loh. Masalah omongan pun buat dia tuh udah biasa gitu loh. Dia udah biasa yang apa ya, cibiran orang atau ini orang, tapi dia nyantai aja. Karena dia tahu siapa dia gitu. Pokoknya dia dan Tuhannya gitu loh. Dia selalu gitu. Ininya ke sini, ini. Nah, apalagi buat anak-anak itu dia udah mempersiapkan ini yang ini rumahnya buat si ini, yang ini buat si ini. Yang Itu 600 anak itu. no, yang anak yang diambil itu kan kenapa dia tiba-tiba dia operasi kelamin gitu ya kan? Itu karena dia hanya mau mengangkat anak. Oh, what? Iya, itu sejarahnya. Nah, kok bisa gue ceritain nanti panjang lagi nih Ya cerita. ampun, gak ada yang tahu Mesti dong. 3 episode kita cerita. Nah, makanya dia ganti kelamin untuk memperjuangkan si anak itu. Sekarang si anaknya tuh udah memberikan dia cucu. Itu dia tahu banget, dia tuh sayang banget sama anak laki-laki yang dia angkat itu tuh. Nah, gitu. Jadi, dia bilang nih, nanti bang katanya, ini buat si ini, dia bilangin anaknya yang gitu. Ini buat si ini, ini buat si ini nih, ya gitu. Dia sudah pokoknya orang udah prepare banget gitu loh. Oh, what? Iya, Aduh, itu Dorce hebatnya di situ gitu. Makanya luar biasa. gue tuh apa ya, gue banyak belajar sama dia. Dia tuh udah seperti guru gue juga lah di dalam dunia entertainment ya, entertainment. Nah maksudnya banyak gue lihat cara-cara dia, bagaimana kita audiens sama penonton gitu. Gue kan orangnya pasif kan gitu, nggak secentil yang kayak lu lihat di Si Manis Bantar Ancol tuh kan itu kan by skenario. Iya. Nah jadi lucunya lucu dibikin. Aslinya kan gue orangnya juga temperamental gue orangnya. Oh, Nggak cocok sama yang lucu-lucunya gitu ya kan, cepet tersinggung gitu. Orang waktu ditawarin main film aja gue belum dapat tersinggung. kenapa? Karena kan gini, dia bapak itu tuh nawarin gue tuh sambil senyum-senyum. Kayak nggak serius. Gitu. Apa dia lihat gue karena dia gue botak kali gitu ya gitu. Gue Pak dari tadi nawarin saya itu gue gitu langsung gitu aja gitu. Gua nggak Kamu peduli. songong ya, itu produser loh yang Gue pikir dulu produser, nggak ada urusan sama gue ini kan penerta rias, kan nggak ada ini sama dunia gue kan gitu. Tapi ya sekarang alhamdulillah maksudnya nyembah di gara-gara dia itulah gue jadi begini. Iyalah. Maka waktu dia udah meninggal juga bapak itu. Aduh, siapa Dia namanya Bang? mendiang Pak Heri Topan. Nah itu udah kayak bapak sendiri. Waktu dia meninggal tuh gue yang kayak nangis itu kayak kayak anak kehilangan bapak gitu lah. Sedih banget gitu. Karena dia tuh memperjuangkan gue waktu ke RCTI ke tempat stasiun TV gitu kan. Orang lihat gue ini apaan sih orang Tapi lo ikon banget, gitu. Bang. Enggak, zaman itu orang waktu gue diperkenalkan gitu, orang taunya gue penata rias. Iya. Zaman itu mohon maaf deh, tapi dulu, iya, saya maafkan. dulu, zaman dulu tuh gue juga terkenal tapi penata rias gitu. Oke. Riasan gue tuh ada di majalah-majalah gitu. Beliau juga pernah merias saya, pemirsa. Nah, makanya. Jadi orang tuh ini apaan sih si namanya Pak Heri Topan, si Heri itu bawa penata rias gitu mau dikenal gitu. Jadi underestimate Dia Abang. dia memperjuangkan gue tuh yang betul-betul nggak dia gini dia gitu orang nggak yakin gitu. Sehingga itulah akhirnya dia bikin Si Manis Bantar Ancol itu yang pokoknya dia tuh pede banget gitu mau menginginkan gue gitu loh, mengorbitin Ya memang gue. sebenarnya bintangnya Abang Bang, I'm sorry. Masya Allah. Lah iyalah, Makasih Allah. iyalah. Yang diperjuangkan Abang kok, bukan yang lain. Gue tuh udah mengalami 6 Si Manis loh. Itulah 6 Si Manis makanya. tuh dari Diah Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, Suci Indasari, Dewi Persik, yang terakhir Indah Permatasari. Nah, jadi buat kalian yang belum nonton Si Manis Bantar Ancol yang terbaru, kalian bisa lihat. Oh, ada yang terbaru. Ada dong. Di mana? Lu terlalu deh. Bukan makanya di mana di TV. Bisa lihat di iFlix atau di Netflix Oh, atau di di YouTube. Di Netflix. YouTube juga ada ya. Mantap. Nonton ya, jangan lupa ya. Pantesan Nonton. sering diundang ya. Ada yang baru emang sialan. Iya. Jago Itu nih abang sebenarnya gue. itu sebenarnya yang baru itu kan layar lebar kan, layar lebar. Itu penontonnya udah banyak.
Oh gitu. Meledak tuh film. Tapi nggak lama kemudian pandemi. Covid, Iya, betul, jadi take down. Padahal di Malaysia juga lagi booming banget. Abang tuh sekarang tuh kayaknya sering banget rekaman sih bang, lagi apa sih, lu mau bikin apa nih di Nah, dunia gue itu lagi suara? betul. Gue itu lagi kerjasama dengan penyanyi cilik terkenal. Oh, Sekarang menjadi produser gue. Oh ya, siapa? Julius Sitanggang. Dulunya bintang cilik ya, sekarang bintang tidak cilik lagi ya. Dulu gue yang ngerias dia. Oh serius bang? Iya, dulu gue yang ngurusin dia. Sekarang kebalik, dia yang ngurusin gue. Oh gitu. Lagu apa bang? Lagu daerah? Ada lagu Aceh, lagu Aceh, terus lagu Batak. Oh what? Nah, kok satu lagi lagu pop bukan dia. Satu lagi yang pop itu manajer gue ya, Tata Lim. Tata Lim Record. Nah, yang kenapa lagu Aceh gitu ya? Gue pengen dong lagu Aceh itu juga bergema di mana-mana. Karena gue lihat gini, itu misi gue ya, misi gue gini. Orang lagu Aceh yang dengar hanya orang Aceh. Betul. Ya kan? Benar. Nah, sementara kalau lagu NTT kan lagi booming banget tuh lagu NTT Mau sekarang. mereh, NTT, lagu Ambon udah biasa kita dengar, walaupun kita nggak ngerti artinya, tapi kena di kuping gitu ya kan. Lagu Batak, lagu Jawa, lagu Sunda, lagu Padang, ya kan, lagu Manado, Papua juga, Bang. lagu Papua. Semuanya kan mendunia, semuanya kan membahana ya kan. Kenapa lagu Aceh nggak ada gitu loh? Aceh tuh yang terkenal tuh tariannya soalnya bang. Nah, jadi gini, gue sebagai putra dari Aceh, ya berkewajiban lah. Gue merasa punya kewajiban gitu untuk melestarikan lagu-lagu Aceh supaya bagaimana bisa membahana juga gitu. Jadi kalau misalnya nggak sabar, mohon doanya. Sebentar lagi juga mau launching. Kapan? Ya doain lah secepatnya. Karena gue tuh mau launchingnya sekalian lagu Batak juga. Nah, ada cerita juga kenapa lagu Batak gitu ya kan. Nah, lagu Batak Kok itu tidak ajak-ajak saya pemirsa? Nah, gue tuh pernah tuh gara-garanya gini. Gue itu datang ke suatu perkawinan. Anaknya dari aset bangsa Indonesia. Siapa tuh? Kak Rita Butar-Butar. Oh. Iya kan? Gue hadir ke situ tuh kan di Balai Samudra tuh penuh banget, itu kan luas banget kan. Itu banyak orang Batak situ. Begitu gue datang tuh orang Batak tuh yang berdiri yang kepengen foto sama gue tuh, gue yang kayak Bintangnya ya euforianya gitu kan. Di situ lalu mulai, wah ini pasar nih, pasar yang baik nih. Gue tuh kan orangnya kan memang lu mesti gak ada orang, gue baru tahu gue mesti ngapain gitu. Nah, waktu itu datang Bernard Banjarnahor, dari personil dari R&B, nyamperin gue gitu, dia sambut gue. Gue kan sama dia memang deket banget kan, udah kayak adik gue sendiri gitu R&B-nya. Jadi dia bisikin ke gue gitu, bang, nggak kau lihat nih bang, orang Batak, masyarakat Batak lihat kau tuh antusias banget katanya. Kenapa kok nggak bikin lagu Batak? Nah itu sama aku tuh terngiang-ngiang di kuping gitu loh. Maksudnya iya juga ya gitu. Nah, cuman karena punya fans juga orang Batak, gua aja ngefans. Oh gitu ya. Iya, gua orang Batak. Baru ngaku lu. Gimana Akhirnya, ya? aku juga ya. Kan gue minta waktu lo terus, lunya aja lari-lari mulu. Kadang-kadang gue sok sibuk juga. Oh, gue samperin sekarang ke sini, gue udah tahu di mana markasnya ya. Nah, jadi apa namanya? Untung lu datang, jadi gue terhibur lah. Oh, iya dong. Tadi gue sedih aja gitu bawahan Iya, gue. Bang. Dari terus bawahan gue melo aja gitu. Ya sedih lah. Maksudnya adik gue tuh meninggal gitu. Iya, walaupun ya umurnya udah segitu, kita bisa terima keadaannya kan dia udah lebih baik seperti itu kan, udah rasa sakitnya udah nggak. Kok balik lagi ke situ kita ya? Iya, itulah namanya rasa kesedihan kan. Iya, untung lu datang jadi gue bisa ketawa-ketawa lagi gitu. Sampai di mana tadi? Sampai abang harus Malum lu. Tahun ini gue udah menjelang 60 tahun loh. Oh my god. Kayak 40-nya, Bang. Ngaca sih jadi ngaca gue nih. 40 plus. Iya, Abang banyak orang Batak Ya, sama Abang. Jadi gara-gara itulah. Nah, cuman kan selama ini kan waktu juga yang bikin gue nggak sempet. Nah, begitu Julis nawarin lagu Batak. Waktu dia telepon gue gitu, dia bilang, Bang Oji bisa nggak kasih ke studio gue gini-gini, gue ada punya lagu. Gue kirain dia bukan nawarin lagu Batak gitu loh. Iya, Kak Julius itu ya kan. Kok malah nawarin lagu Aceh gitu. Hah? Nggak salah gitu. Tapi ya gue denger lucu juga nih, lagu bagus gitu ya. Jadi kan. Kenapa enggak gitu ya kan. Akhirnya udah akhirnya gue semangat, dia bikin terus musiknya bagus banget. Julis tuh piawai banget deh, musik itu bagus banget, dan gue tuh nggak nyangka Julis tuh sebagus itu bikin musik gitu lah. Nah, keren banget. Jadi dia selain punya suara bagus, Julis kan suaranya kan memang mesra banget ya, suara. Nah, jadi
dia bikin musiknya tuh kok bagus ya gini ya. Akhirnya gue jadi semangat. Nah, gue bilang udah jadi dong. Gue mau nerusin ini, tapi dengan syarat. Gue dibikinin lagu Batak. Beres katanya gitu. Ya udah, akhirnya pas hari itu juga Faber Manalu datang, ya kan? Langsung bikin. Faber, ini bikin lagu buat Bang Oji, ini lagu gini-gini. Faber kali itu udah. Langsung. Bang maunya kayak apa? Gue kasih tahu dong, karena gue ini manusia tahun 80-an, 90-an. Jadi gue kepengen nuansa-nuansa jadul gitulah gitu, ya kan? Jadi abang tetap mau di pasar yang generasi abang ya, nggak mau cari. Iya, tapi juga kok sekarang kok gue lihat musik tuh balik lagi ke tahun 80-an kok gue. Balik lagi ke 80, Dan cara-cara nyanyi mereka juga balik lagi ke kayak orang zaman dulu malah kayak gitu loh. Yang misalnya ada kayak apa agak vibranya agak-agak kayak vals gitu ya kan gitu. Nah, itu zaman dulu orang nyanyi kayak gitu gitu loh. Nah, gitu. Jadi kupikir pasti kan retro ya kan. Nah, gitu. Jadi abang nih lagi menyibukkan diri dengan karya-karya di bidang tarik suara. Tarik suara. Balik lagi lah. Gue ini memang penyanyi dan gue pikir sekarang ini gue harus bikin single lagi gitu. Udah terlalu lama karena kan orang nunggu-nunggu juga. Bang, kita duet apa bang? Kenapa tidak? Nanti kita janji ya. Iya benar. Aduh. Iya. Udah 50 menit bang. 50 menit. Masih mau panjang? Nanti kita bikin part kedua. Gimana ya? Nah jadi gini. Teman ya kan, semuanya yang kangen Bang Ozi, fans-fansnya Bang Ozi itu banyak banget dan apalagi yang sering nonton dulu ya kan, Si Manis Jembatan Ancol sampai yang sekarang yang ke-6 ya kan, pasti udah familiar banget. Jangan lupa like, komen dan share tayang ini sebanyak-banyaknya buat semua yang kangen sama Bang Ozi. Dan komennya. Nah, jadi gini, aku pengen nanti kalau memang banyak yang ini Bang, antusias sama Abang, mau tanya tentang Dorce atau siapapun, komen, nanti aku bikin part kedua menjawab pertanyaan-pertanyaan di komen. Gimana menurut Abang? Siap. Gue udah tahu nih markas lo ya, gue sidak aja langsung ke sini. Udah nggak ada ketemu di luar deh. Jadi Bang, thank you banget nih buat waktu Abangnya. Gue juga dengan senang hati, rasanya suatu kehormatan. Ya ampun. Begini nih. Siapa yang nggak tahu Risma Simbolon ya kan? Gue udah udah dikasih lele tadi soalnya kan. Semangat jadi. Tapi abang luar biasa loh, dia masih puasa. Bang, ini kan bukan Senin Kamis kan bang? Puasa ini puasa Ayamul Bil. Jadi setiap bulan, jadi kita kan ada bulan Islam. Kayak misal bulan Rajab, bulan Syawal, nah di pertengahan bulan itu disunahkan, bukan wajib ya, disunahkan tuh artinya boleh dikerjakan berpahala, ditinggal pun nggak apa-apa gitu. Nah gue ini kan udah tua, gue jadi pengen cari-cari pahala, ngoreng-ngoreng dosa, Bo. Sampai gue ditraktir tuh katanya pahala buat gue demen tuh sering-sering traktir gue. Thank you banget bang. Pokoknya aku dukung semuanya, jangan lupa. Siapa tahu ya kita ada rezeki. Amin. Kita bisa duet bareng. Oke. Enggak, kalau memang mau kita bikin nanti. Oke, asik. Gue tunggu nih janjinya. Oke. Jadi thank you semua teman. Sampai ketemu lagi.